Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, memberikan kita kesehatan, keafiatan, serta kesuksesan dalam hidup kita, baik dalam urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali rangkaian kajian kita sebagaimana biasa, kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan bahwa kita semua senantiasa Allah memberikan kesehatan, keafiatan dan juga kesuksesan dalam hidup kita di dunia maupun untuk akhiratnya. Yang kedua, Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Kemudian Fatihah yang ketiga juga kita niatkan, atau yang ketiga dari Fatihah ini kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang pada malam hari ini bertugas di lapangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugasnya dan juga kesuksesan dalam menjalankan tugasnya. Dan kemudian Fatihah itu kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita yang di berbagai belahan dunia mengalami musibah, mengalami tekanan, agresi, dan barangkali juga peperangan. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kedamaian dalam hidupnya sebagaimana dambaan setiap umat manusia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir hadis kita yang tertunda barangkali kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Jadi qabla Ramadan, kemudian Ramadan,
kita tawakuf dulu, dan ba'da Ramadan sudah 1 kali, tetapi temanya kemarin itu terkait dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan halal bihalal. Nah, sekarang kita kembali kepada kajian yang meneruskan garapan yang lama, yaitu mengenai kitab pakaian, ya, bicara soal pakaian yang beberapa bab sudah kita bahas, terutama dari fungsi pakaian, jenis-jenis pakaian, kemudian ukuran-ukuran pakaian, termasuk apakah misalnya di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Kemarin kita sudah bahas itu semua. Fungsi-fungsinya juga dengan jelas, bahkan warna-warna pakaian juga yang disenangi Rasulullah, yang sering dipakai Rasulullah juga kita juga sampaikan dari beberapa hadisnya. Itu ya. Fungsi pakaian yang utama juga kita tidak boleh lupakan adalah menutup aurat. Lalu kemudian bahwa pakaian itu juga menjadi perhiasan. Nah, ini yang paling banyak kita bahas adalah soal perhiasan dalam konteks pakaian ini. Sehingga ada pakaian-pakaian yang memang layak, pantas dipakai sesuai dengan kemampuannya, tetapi ada pakaian-pakaian yang dianggap kurang pas untuk dipakai, meskipun tidak sampai derajat haram misalnya. Tapi ada juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bisa terkait karena jenis pakaiannya, model pakaiannya, atau dengan pakaian itu menyebabkan seseorang misalnya menjadi takjub kepada diri sendiri, sombong dan seterusnya. Itu kemudian ada larangan-larangan yang dikaitkan dengan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan pakaian itu misalnya. Nah, kemudian fungsi pakaian di samping tadi sebagai penutup aurat yang paling utama, kemudian disebutkan sebagai perhiasan, dan juga ada fungsi pakaian sebagai menjaga dari sengatan terik panas, cuaca panas, atau sebaliknya cuaca dingin. Dan juga pakaian yang membuat perlindungan dari kebencanaan maupun peperangan, yaitu diatur dalam Al-Quran, yang juga di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang sudah lewat. Untuk kali ini ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi tinjauan pakaian, dari sisi kesederhanaan atau ketawaduan. Babu istihbabi tarkit tarafu'u fil libasi tawadu'an. Jadi bab tentang anjuran di sini meninggalkan pakaian yang terlalu wah barangkali, lalu kemudian disebabkan karena atau dalam rangka tawadu'an. Beberapa hadisnya kemarin dicontohkan di sini sudah kita bahas, tetapi ada yang digarisbawahi di bab ini, di bab ke-120, dan pada hadis pertama di bab ini atau hadis ke-802 yang pernah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ke hadis yang pertama di bab ini atau hadis ke-802 yang pernah kita bahas. Wa an Mu'adz bin Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha.
Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libas, siapa yang meninggalkan pakaian tawadhu'an lillahi, karena tawadhu kepada Allah, wa huwa biqadri wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia sesungguhnya mampu untuk menggunakan pakaian yang mewah, yang wah, yang bagus, tapi dia tidak menggunakan itu bukan karena ingin dipuji misalnya, atau ingin dikatakan oleh orang lain dia oh sederhana sekali hidupnya gitu, atau bahkan menurut orang aduh kasihan dia pakaiannya sederhana sekali gitu dan lain sebagainya. Jadi tidak dalam konteks anggapan atau penilaian manusia, tetapi semata-mata dalam rangka sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan hatinya kepada Allah ya. Gitu. Apa kemudian da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lain nanti di yaumil qiyamah itu memanggil orang itu dan kemudian menawarkan mau pakaian yang dalam konteks keimanan yang paling indah yang mana silahkan. Pada dasarnya kan sudah otomatis sebetulnya. Kalau kita bicara di Al-Quran misalnya, kalau kita lihat bagaimana orang yang masuk surga, misalnya bahwa orang-orang muttaqin itu fi jannati wa uyun, di dalam surga bersama dengan bidadari-bidadari, dan juga di surga yang penuh dengan mata air uyun gitu, mata air. Disebutkan di situ biasanya pakaiannya itu harir, pakaiannya adalah sutra, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sudah sutra. Kemudian dengan bidadari-bidadari saling berhadap-hadapan dengan pakaian sutra yang tipis atau yang tebal berselimut dan seterusnya, itu digambarkan seperti demikian. Tetapi orang-orang yang tawadhu di dunia dengan pakaiannya, jadi pakaiannya menggambarkan ketawadhuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah akan memanggilnya dan kemudian mempersilahkan memilih pakaian yang bagus-bagus yang mana yang diinginkan. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ini hasan dan sahih. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Tapi meski demikian di bab berikutnya ini, kita gabungkan saja karena pembahasannya biasanya kalau mengambil diksi ini saja seolah-olah pilihan kita pakaian itu yang sederhana-sederhana saja. Tapi apakah demikian? Ya, demikian ini baik, pahalanya jelas. Allah di akhirat kelak akan memberikan pakaian yang bagus yang disuruh pilih sendiri. Nah, kemudian bagaimana di dunia ini, apakah harus demikian seterusnya? Oh, ternyata ada juga hadis yang lain ya. Apa itu hadis yang lainnya? Hadis ke-803. An Umar an Amr di sini ya bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi, rawahu Tirmizi. Nah, di hadis Imam Tirmizi juga yang disebutkan dengan hadis ini hadis hasan ya. Kita tahu hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad. Mutawatir itu sudah populer betul gitu. Kalau sekarang ini zamannya istilahnya eranya viral betul di zaman itu. Ada yang masyhur, terkenal juga, tapi di bawah mutawatir. Ada yang ahad.
Ahad itu kesannya dari orang ke orang gitu, dari sahabat ke sahabat, dari nabi ke sahabat, sahabat ke sahabat lagi, dan seterusnya sampai kepada tabi'in, tabi'in. Nah ini dikategorikan yang misalnya ahad itu kan ada, ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang sahih itu jelas, itu validitasnya tidak diragukan lagi. Hasan juga masih baik. Dhaif itu lemah. Tapi lemah, sahih maupun hasan itu kategori ukuran manusia yang menilainya, yakni dalam hal ini adalah beberapa tabi'in, kalangan tabi'in. Tapi kalau dari nabinya nggak ada istilah sahih, hasan, dhaif, nggak ada. Kalau dari nabinya kan sama saja hadis itu. Tapi ketika sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, karena sudah punya jarak, nah, kemudian ditelusuri, ini hadis dari siapa? Orang ini alim atau tidak? Kalau alim sampai kepada Rasulullah dengan kriteria yang ketat, wah ini sahih. Tapi ada di antaranya yang misalnya hafalannya agak kurang gitu. Nah, mungkin dikategorikan paling hasan, atau bahkan wah ini agak kurang bagus nih orangnya, kealimannya kurang gitu, bahkan akhlaknya juga kurang bagus. Itu dhaif, jadinya lemah. Padahal hadisnya tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kategori hadis hasan ini juga seperti yang tadi, di mana orang itu memilih pakaian karena tawadhu kepada Allah. Di sini, di hadis ini yang sama-sama derajat hadisnya, yang sama-sama juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Allah yuhibbu ayyura athari ni'matihi ala abdi. Allah senang melihat hambanya yang menampakkan bahwa dia punya rezeki dari Allah. Senang Allah. Jadi kalau orang itu memang memiliki rezeki yang bagus, kemudian pakaiannya bagus, bahkan kendaraannya bagus, ya kemarin kan kita sebut itu, kita diperintahkan untuk berkendaraanlah dengan kendaraan yang baik, berpakaianlah dengan pakaian yang baik. Artinya yang baik itu ya tentu kalau kendaraan dikendarainya baik, bisa dinikmati, bahkan bisa bekerja dengan tenang, nyaman, wah itu baik, bagus. Kita dianjurkan untuk demikian. Dan di sini juga kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu senang melihat hambanya ketika menampakkan bahwa ia memperoleh rezeki dari Allah. Jadi kalau berpakaian, pakaiannya baik, rapi, nggak asal-asalan gitu. Kecuali memang ya nggak ada, mau apalagi ya itu-itunya ya itu yang dipakai dengan penuh rasa syukur. Tapi kalau ditampakkan bahwa ia mampu, lalu dengan cukup baik, bahwa Allah senang. Gitu. Di sini. Nah, memang dalam konteks pakaian di sini, tapi dalam konteks lain sebetulnya nikmat Allah itu, jadi dalam Al-Quran disebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah itu fahaddits, ya syukuri, sampaikan, ceritakan gitu ya. Itu baik. Ketika kita sedekahkan dilihat orang baik, tetapi kalau mau disembunyikan, lebih baik lagi begitu. Tapi tetap ditampakkan baik dengan harapan bukan ria, bukan ingin dipuji orang, tapi siapa tahu memberikan motivasi kepada orang lain yang juga akan memberikan hal yang sama. Itu baik. Dalam konteks ini maka pakaian yang ditampakkan itu baik. Tetapi yang lebih baik lagi adalah bagaimana menampakkan rezeki, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan Allah itu dalam bentuk berbagi, sehingga asarnya kelihatan. Asar itu bekasnya, tapaknya itu kelihatan, dan kelihatannya itu juga bisa menjadi motivasi untuk orang lain, contoh untuk orang lain, dan kemudian juga bisa menular kebaikan kepada orang lain. Dan kalau ini yang terjadi, itu yang baik. Sehingga ketika ada orang lain iri, ini iri yang dibolehkan. La hasada illa fil isnain. Kita nggak boleh hasud, nggak boleh dengki kepada orang lain kecuali dalam dua hal. Pertama, melihat orang berilmu lalu dengan ilmunya melakukan kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kita boleh iri. Saya pengen seperti dia. Bukan sebaliknya. Kapan dia seperti saya? Ada orang yang suka iseng begitu. Kapan ya dia seperti saya? Jadi kita kapan seperti dia? Yang kedua adalah orang kaya. Boleh kita iri, yaitu orang kaya yang kemudian dengan kekayaannya dia banyak berbuat kebaikan, banyak membantu orang lain, banyak bersedekah. Kita boleh iri. Jadi
dalam dua hal itu kita boleh iri, tapi iri dalam soal lain itu tidak boleh, karena iri itu katanya seperti akan merusak amaliyah kita, seperti api merusak kayu. Kalau dibakar habis semua, nah itu amal kita bisa habis gara-gara iri dengki kepada orang lain. Tapi kalau iri dan dengki kaitannya dengan ilmu tadi untuk kebaikan, dan kita ingin jadi orang yang ilmu dan punya kebaikan, juga punya harta dan untuk kebaikan, maka iri yang dibolehkan. Dalam konteks ini menampakkan harta dengan cara memberikannya kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, membantu yang perlu dibantu, membangun sarana-sarana yang diperlukan oleh masyarakat umum, baik sarana keagamaan maupun sarana umum, sama saja. Nah, misalnya apa bedanya membangun masjid, membangun jembatan? Sama baiknya, hanya membangun masjid punya kebaikan lebih karena menjadi amal jariah, contoh untuk kebaikan. Orang sholat, orang melaksanakan kebaikan, zikir, membaca Quran dan seterusnya, itu pahalanya berlimpah kepada orang-orang yang ikut membangun, mendirikan masjid dan tempat-tempat ibadah seperti itu. Tapi juga sama, membangun jembatan, orang yang lewat, siapapun yang lewat itu adalah kebaikan. Sama juga dengan orang yang misalnya menumbuhkan pohon di pinggir jalan, orang bisa berteduh, atau berbuah diambil orang, dimakan binatang, burung dan lain sebagainya, juga itu amal, dan itu adalah amal jariah terus. Tidak berbuah besar bisa untuk berteduh, tidak pakai berteduh yang keluar oksigennya itu juga jariah. Jadi banyak sekali. Karena itu dalam agama kalau dicari pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan tradisional, pertanian, yang ditinggalkan oleh kita semua itu pertanian. Dalam konteks keagamaan disebutkan, kalau kita buka kitab-kitab itu, pekerjaan yang paling afdol katanya itu adalah pertanian. Kenapa? Li'annaha aqrabu, karena dia dekat kepada tawakul, anit tawakul. Jadi dia bersinggungan dengan tingkat keagamaan seseorang, ketawakalan, karena pertanian itu mengandalkan musim, mengandalkan iklim, jadi tawakalnya tinggi. Tapi di samping itu yang juga lebih besar pahalanya, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana kalau ada orang yang bertani, kita masih menikmati hasil pertanian, dan kita nggak bisa bayangkan kalau orang sudah tidak ada lagi yang mau bertani, mau makan dari mana kita? Beli beras, berasnya dari mana? Siapa yang menanam? Pastilah petani. Karena itu agama melihat bahwa pertanian itu memiliki keafdolan yang sangat luar biasa. Nah, afdol ini tinggi nilainya gitu. Nah, kalau dalam hal rizki, yang afdol itu katanya anak yang soleh. Jadi rizki itu menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ada 4 tingkatan, 4 model gitu. Pertama, al-mal, rizki itu adalah harta. Harta itu disebutkan dengan wahwa adna darajat rizki. Jadi harta itu ternyata adalah serendah-rendahnya rizki. Jadi derajatnya rizki yang paling rendah itu harta. Padahal yang kita cari siang, malam, pagi, sore harta itu. Tapi menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu paling rendah. Derajat yang paling rendah dari rizki adalah harta. Ada derajat yang paling tinggi dari rizki, apa itu? As-sihah, al-afiyah. Jadi al-afiyah itu ya, kesehatan itu derajat rizki yang a'la, itu paling tinggi. Karena itu kalau ada orang sakit, dalam rangka membeli kesehatan, uang yang dicari berapapun jumlahnya, kalau diperlukan untuk kesehatan, dibeli kesehatan, nah itu dibeli. Jadi rendahnya rezeki baru kelihatan dalam sisi mal itu kalau orang itu sakit misalnya. Nauzubillah, kita jangan sakit ya, kalau sakit yang biasa aja lah gitu, biayanya mahal gitu. Walaupun sehat itu mahal, tetapi kenyataannya memang kalau sakit itu biayanya mahal gitu. Ya, karena itu sehat bisa dikatakan secara filosofis sesuatu yang paling mahal. Di sini katakan al-afiyah adalah wahia a'la darajat rezeki. Tingginya rezeki itu adalah kesehatan. Yang ketiga, ada yang disebut afdolur rizki, derajatnya yang paling utama rizki itu. Apa itu? Disebut oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu salahul abna, atau bahasa kita populernya waladun solihun.
Jadi anak yang soleh adalah rizki yang paling afdol, gitu ya. Itu anak soleh itu rizki yang paling afdol. Bayangkan kalau di rumah kita uang biasa-biasa saja, kalau anak minta ini, luar biasa susahnya. Banyak pun kalau macam-macam bisa rusak juga. Ya ada orang kan gara-gara ulah anak, kemudian orang tuanya bisa masuk penjara, hartanya disita dan lain sebagainya. Karena itu anak soleh adalah disebut sebagai afdalu darajati rizki. Yang keempat, rizki itu katanya rizki yang paling tam, itu paling sempurna. Apa itu? Itu adalah ridho Allah. Jadi kalau mendapat ridho Allah, itu sebutnya rizki yang paling sempurna. Jadi rizki itu tidak sekedar harta saja, mal saja, atau dalam bahasa kita uang saja, enggak. Tapi rizki itu, uang itu bahkan yang paling rendah. Rizki yang paling utama adalah kesehatan, rizki yang paling afdol adalah anak soleh, dan rizki yang paling sempurna adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke soal ini, bahwa orang yang karena tawadhu tadi berpakaian sederhana, Allah akan ganti di akhirat dengan pakaian yang suruh milih yang terbaik. Kemudian Allah juga senang jika seseorang itu menampakkan rizkinya dari Allah, bekasnya ada. Mana pakaiannya rapi, bagus, itu Allah senang. Kendaraannya bagus sesuai dengan rizkinya. Rizkinya dari Allah, rizkinya halal, baik, dipakai dengan baik dan untuk kebaikan, luar biasa. Itu hadis yang kedua di bab ini yang sama derajatnya. Kemudian kita lanjut hadis yang ke tiga atau ke 804, ini terkait dengan keharaman pakaian. Jadi ada pakaian yang haram. Babnya juga babu tahrimi libasul harir ala rijal. Jadi keharaman memakai pakaian harir, sutra, untuk laki-laki. Jadi laki-laki di bab ini disebutkan bahwa berpakaian sutra itu diharamkan ini. Ini padahal sekarang ini pakaian-pakaian cari yang mahal-mahal, ya antara lain yang terbuat dari sutra. Tapi sebetulnya terbuat dari sutra tidak terlalu mahal-mahal banget, karena masih banyak pakaian yang lebih mahal lagi. Kalau kita datang ke toko-toko yang luar biasa, katakanlah Sogo gitu ya, ada jaket yang harganya ratusan juta misalnya, bukan puluhan juta lagi. Minyak wangi juga ada yang satu botol yang berapa, 100 cc itu sudah harganya 60-70 juta gitu ya. Sarung juga kelas yang bagus itu saya lihat 25 juta, luar biasa sekarang ini. Padahal di teks-teks hadis itu ada sebetulnya himbauan atau kesunahan untuk mengikuti kesederhanaan gitu ya. Tapi ada juga memang sahabat-sahabat Nabi yang harus berpakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah, dan harus sutra. Kenapa? Kalau pakaian yang biasa-biasa itu gatal. Di kita kan hanya istilahnya peribahasa saja barangkali. Kalau ada orang mengatakan, ah pakaian jelek gini gatal saya pakainya gitu. Tapi kenyataannya di sahabat Rasulullah SAW itu ada. Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam itu karena orang kaya pakaiannya harus yang bagus-bagus. Kalau pakaiannya jelek gatal katanya gitu. Ya, nanti kita ketemu hadisnya. Nah, ini coba kita lihat bagaimana larangan untuk memakai pakaian sutra. Hadis ke-804, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu al-harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena itu sepakat, muttafaq alaih, keduanya sepakat. Apa kalimatnya? Nah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la talbasu, jangan berpakaian al-harira, yang terbuat dari harir, sutra. Nah, orang-orang kita sekarang ini, waduh sutra nggak boleh, kalau sutra 100% katanya. Jadi campurkan kancingnya nggak sutra, kon benangnya nggak sutra,
kan yang lain-lainnya bagiannya ada satinnya dan segala macam. Itu helahnya begitu, supaya nggak sutra semua. Sama dengan kalau tamasil, apa namanya itu, patung, wah nggak boleh itu. Nanti di beberapa hadis itu di yaumil kiamah dia akan nagih itu, minta ruhnya. Makanya di beberapa negara muslim itu bikin patungnya nggak penuh, separuh aja gitu. Atau tidak tiga dimensi. Kenapa? Kalau gambar saja mah enggak. Kalau gambar saja. Kalau 3 dimensi yang bahaya, nanti minta ruh. Nah, kalau patung-patung di tempat-tempat tertentu itu biasanya sepotong-sepotong aja supaya enggak minta ruh. Begitu antara ini helahnya. Ya. Di sini juga demikian. Ya, la talbasu al-harira, jangan berpakaian dengan pakaian terbuat dari sudra. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian dari Umar bin Khattab, fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena kalau di dunia sudah pakai pakaian kayak begitu, harir dari sutra, nanti di akhirat tuh nggak ada lagi tuh pakaian itu, nggak dikasih pakaian itu, katanya gitu ya. Itu beberapa keterangan demikian, dan karena itu banyak yang berhelah bahwa pakaian sutranya tidak murni, dicampur dari kancingnya, benangnya, kemudian ada lapisannya dari satin dan sebagainya. Jadi tidak semuanya demikian. Atau juga melihat kepada hadis-hadis yang lainnya, yaitu hadis-hadis yang rukhsah diberikan kepada beberapa sahabat Nabi yang pakaiannya selalu mewah gitu. Kenapa selalu mewah? Karena katanya punya penyakit gatal kalau pakaian di luar yang tidak bagus. Itu ada itu sahabat Nabi seperti demikian. Jadi ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kadang-kadang memang dari hadis-hadis yang banyak ini kita istilah sekarang itu memilih diksi yang mana yang akan kita pakai dengan keyakinan penuh bahwa semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ikuti, kita laksanakan dengan semata-mata mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah karena kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa kasus tertentu seperti ada juga para ahli hadis yang mempertanyakan, misalnya nanti kita akan ketemu dengan haramnya memakai atau duduk di atas tempat atau katakanlah ini karpet yang terbuat misalnya dari lapisan emas misalnya, yang terbuat dari kulit hewan buas seperti harimau misalnya. Tapi sekarang ini kan kulit binatang buas seperti apa? Krokodil gitu ya, buaya, justru dijadikan perhiasan-perhiasan ya. Terutama tas, ikat pinggang dari ular dan lain sebagainya begitu ya. Kalau ada beberapa larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama juga mempertanyakan, misalnya Imam Baihaqi, kenapa ya gitu bisa diharamkan? Oh, mungkin karena misalnya kulit harimau ini sulit disamak karena bulunya agak tebal misalnya. Itu misalnya demikian. Atau ada juga karena mengandung kesombongan. Banyak beberapa daerah jika memakai ikat pinggang atau ada bagian tertentu dari kulit harimau misalnya ketika dimasukkan ke dalam dompetnya, itu punya keberanian tersendiri dan terkadang itu menimbulkan sebuah kelebihan tersendiri. Itu dulu saya ada teman Khairus Sahel namanya, tapi sekarang sudah almarhum, dia pelatih tinju. Nah, dia bawa ke Soviet bertinju di musim dingin, yang lain pada gemeteran kedinginan, dia enggak, bingung ada apa nih, ditunjukkan itu ada kulit harimau di bagian gespernya. Itu gara-gara begitu aja katanya, dia keyakinannya seperti itu enggak kena dingin, biasa aja, telanjang dia enggak apa-apa. Ya macam-macam lah orang ya. Itu ada kadang ada keyakinan seperti itu. Atau kalau kita baca di beberapa teks misalnya Imam At-Tabari di dalam sejarahnya itu ada suku Hawazin yang dalam berperang itu sangat berani. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, dia jawab, ya Rasul, kenapa kami berani? Dibuka dompetnya, ditunjukkan, karena saya menyimpan rambut engkau ya Rasulullah gitu ya. Jadi dijadikan jimat gitu. Itu ada di zaman-zaman sahabat Rasulullah SAW seperti begitu. Ada keyakinan seperti begitu. Kembali kita ke hadis ini, bahwa
Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang memakai pakaian sutra di dunia ini nanti di akhirat nggak ada pakaiannya lagi nih gitu. Jadi nggak kebagian. Di dalam teks hadisnya dikatakan wa fi riwayatin lil Bukhari, dari Imam Bukhari itu ada yaqulu innama yalbasul harir man la khalaqalah. Sesungguhnya yang memakai pakaian harir sutra yang tidak akan kebagian pakaian nanti. Wa fi riwayatil Bukhari man la khalaqalahu fil akhirah, nanti di akhirat nggak kebagian. Qaluhu man khalaqalah ay la nasibalah. Jadi nggak ada bagiannya lagi itu ya. Wallahu alam gitu ya. Ini dipertanyakan juga oleh beberapa penjelasan, tetapi tentu tadi jika kita mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah SAW insya Allah menjadi ibadah. Dan ada beberapa ulama yang berhelah bahwa misalnya jangan 100% sutra supaya terhindar dari hukum memakai pakaian sutra. Dan juga sama dengan emas, laki-laki dilarang pakai pakaian emas karena itu kalau pakai cincin. Ali itu kan pakai batu supaya tidak semua cincinnya itu terbuat dari emas. Nah, di hadis berikutnya Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Ini sama dengan hadis yang dinyatakan tadi. Hanya ini dari Anas radhiyallahu an, ini dari Umar bin Khattab. Tapi hadisnya sama. Bahwa siapa yang memakai pakaian di dunia ini dengan pakaian sutra, maka di akhirat tidak akan ada bagiannya gitu sutra itu. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa zahaban faja'alahu fi shimali thumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Hadis ke-807 dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran, mengambil harir, sutra, kain sutra. Faja'alahu fi yamini, kemudian dia tempatkan di sebelah kanannya. Di samping kanannya. Wa zahaban, dan juga ngambil zahab, emas. Faja'alahu fi shimali, ditempatkannya di kirinya. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna hadzaini, sesungguhnya dua hal ini haramun, haram hukumnya, ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku. Jadi untuk dipakai nggak boleh, investasi ya lain lagi, nggak ada masalah itu. Jadi penampakan pada pakaian sesungguhnya adalah penampakan sebagaimana Allah memberi kenikmatan. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam hal-hal yang tertentu disebutkan di dalam harir, yaitu sutra, kemudian juga emas, itu bukan pakaian laki-laki, tetapi dikatakan boleh untuk perempuan. Nanti di hadis-hadis yang lain dikatakan demikian. Nah, kenapa demikian? Nah, wallahu a'lamu bimuradi. Ya, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Tetapi barangkali ini adalah peringatan buat kita semua bahwa kesederhanaan hidup itu lebih baik meskipun kita punya segala-galanya, tapi menampakkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dan kemudian penampakannya tidak semata-mata diwujudkan dalam kepribadian yang terkait dengan aksesori yang ada pada badannya, pada kendaraannya, pada rumahnya, tapi lebih pada bantuannya, kemanfaatan daripada harta itu untuk orang banyak, untuk umum, itu jauh lebih baik. Saya kira itu mungkin patokannya sebagaimana di beberapa keterangan para ulama itu demikian. Nah, di sini juga kita melihat bahwa apalagi sekarang nih, emas itu menjadi buruan karena investasi yang luar biasa. Ada orang yang menjelang masuk Ramadan beli emas karena punya duit cukup 1 kilo misalnya. Di Pegadaian atau di tempat-tempat yang memang menjual itu harganya kalau tidak salah 1,4 juta 1 gram. Tapi begitu 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu itu naik 2,2
juta. Jadi kalau beli 1,4 dijual 2,2 itu berapa kelebihannya itu? 800.000 per gram. Orang beli 1 kilo itu 1.000 gram. 1.000 kali 800.000 berapa? 800 juta ya. 2 bulan saja orang belanja lalu dijual lagi dapat untung pakai ratusan juta bahkan miliar. Jadi sekarang itu memang untuk apa saja terbuka begitu luas. Karena itu agama tetap memberikan panduan bahwa kemewahan-kemewahan itu bukan untuk dipertontonkan, dipertunjukkan, tetapi untuk dirasakan sebagai sebuah upaya untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu salah satunya diwujudkan dalam kerja keras. Karena kan rasa syukur itu adalah olah rasa. Syukur itu olah rasa kita. Lalu kemudian dari rasa itu timbul keinginan, karsa. Dan dari karsa itu timbul karya. Jadi wujud daripada syukur adalah karya. Sebagaimana Al-Quran menyebutnya di dalam surah Saba, Allah berfirman, i'malu ala Dawuda syukro, bekerjalah, berkaryalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan anugerah, kenikmatan, ditampakkan dalam bentuk pakaian yang memang rapi, bagus, tetapi lebih ditampakkan lagi dalam bentuk kemanfaatannya bagi orang banyak, bagi alam semesta, bahkan itu mungkin yang lebih baik. Meski di beberapa hadis Rasulullah SAW banyak diksi-diksi yang melarang untuk berpakaian yang terlalu mewah. Jika hanya pakaian itu ditunjukkan pada pakaiannya saja, tapi tidak memberikan kemanfaatan dari hartanya kepada orang lain, itu malah yang disebut dengan kesombongan. Itu seperti itu, petantang petentengnya saja, tetapi bantuannya tidak ada misalnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang barangkali di dalam hadis-hadis ini ada diksi-diksi yang begitu keras, tegas, dan diksi-diksi yang agak moderat dalam pikiran kita, itu pemahaman kita, ya pemahaman sebatas manusia gitu. Lalu juga ada diksi-diksi yang agak sedikit barangkali bahasa kita itu liberal gitu. Sehingga dalam hadis tentang sedekah saja, bagaimana sedekah sebaiknya? Kepada mantakiyah, orang yang bertakwa. Di sisi lain bagaimana sedekah? Sedekahlah kepada tetangga. Tetangga itu ada 3, ada yang punya 3 hak, yaitu tetangga, ya Islam, dan saudara. Ada tetangga yang punya 2 hak, tetangga dan Islam. Ada tetangga yang hanya punya 1 hak, yaitu tetangga saja, bukan Islam, bukan saudara. Masing-masing punya hak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang juga diksi-diksi seperti itu ada. Nah, lalu bagaimana sedekah kepada, mohon maaf, pelacur misalnya, itu ada di teks hadis. Oh ya nggak apa-apa kata Nabi. Besoknya lagi sedekah lagi, tahu-tahu dia kepada pencuri, perampok, nggak apa-apa. Kepada koruptor sedekah, yang nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi ini yang boleh disebut dalam bahasa kita ini, dalam bahasa saya misalnya, ini sepertinya liberal betul gitu ya, boleh kepada siapapun. Itulah diksi-diksi yang silahkan kita pilih. Biasanya diksi yang kita sedekah kepada orang yang memang membutuhkan itu paling baik. Dan menurut hadis, sedekah kepada yang membutuhkan, dan apalagi itu saudara, maka dia sedekah mendapat pahala dan juga menyambung silaturahmi. Jadi silaturahim dan juga sedekah. Ini udah hampir habis waktunya. Ada mungkin 2 menit, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, silakan. Silakan. Kalau keburu saya jawab, kalau nggak keburu pertemuan yang akan datang. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, ya terima kasih. Barangkali kesimpulannya bahwa ini masih bab pakaian, rasanya masih ada 2 bab lagi tentang pakaian ini sebelum nanti kepada bagaimana tata cara. Ini ada pakaian itu bagaimana cara memakai pakaian, kemudian doanya apa, pakaian baru dan seterusnya. Masih ada. Jadi dari fungsi pakaian, dari model pakaian, kemudian warna-warna pakaian, kemudian ukuran-ukuran pakaian, dari mulai ukuran tangan sampai ukuran apakah di bawah mata kaki, di atas mata kaki, atau di tengah betis dan sebagainya, kita sudah bahas semua di beberapa pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan kita yang utama berpakaian itu adalah menutup aurat, yaitu libas atau pakaian yang menutup aurat. Pakaian seperti perhiasan kita juga mengikuti aturan-aturannya. Kemudian pakaian yang menjaga kita
dari terik panas atau dari dinginnya cuaca, dan juga pakaian yang menyelamatkan kita dari bencana maupun dari situasi perang. Saya kira itu pakaian-pakaian yang fungsinya disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada pakaian-pakaian yang dilarang atau yang tidak terpantas kita pakai kalau hanya ingin kita tampakkan begitu saja, yang menunjukkan kesombongan. Tetapi pakaian itu sebagai satu rasa syukur kepada Allah, maka bagus pun jika itu dalam konteks bersyukur kepada Allah dan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan dalam hadis ini, Allah menyenangi, kata Nabi, orang yang menampakkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Kita pertemuan lagi yang akan datang, mudah-mudahan kita panjang umur dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.